Buat kalian yang lagi bingung sama ide konten yang lagi kalian coba buat, entah itu untuk artikel website, postingan di media sosial, video YouTube, atau platform apapun yang lagi kalian coba kembangin kontennya, pernah nggak sih kalian kepikiran buat cari ide konten dari website kompetitor? Karena bisa jadi di sana ada banyak insight yang bisa kalian dapat untuk memperkaya ide konten kalian. Tapi pertanyaannya gimana sih cara riset website kompetitor buat nyari ide konten? Penasaran gimana caranya? Tonton terus videonya. Halo semua, selamat datang di channel Danur Rosda bersama gue Danur. Dan di video kali ini gue akan menjelaskan gimana cara riset keyword menggunakan salah satu tools yang fungsinya adalah untuk mengetahui artikel mana aja yang bawa traffic buat website kompetitor. Nah, kenapa kita perlu tahu artikel mana aja atau halaman mana aja yang bawa traffic buat website kompetitor? Karena halaman atau artikel yang punya traffic ini nanti kita bisa gali gitu ya lebih dalam. Apakah artikel-artikel ini bisa kita atemkan? Dalam artian bisa kita amati, tiru, modifikasi kayak gitu ya. Karena kan udah jelas kalau udah ada trafficnya, berarti kita tinggal bikin yang serupa atau bikin yang lebih baik dari kompetitor kita. Nah, sebenarnya ada banyak banget tools yang bisa kita pakai buat ngepoin website kompetitor. Tapi di video kali ini gue akan menjelaskan gimana caranya kepoin website kompetitor dengan tools yang bernama Ubersuggest. Nah, sekarang kita langsung aja ke website Ubersuggest. Nah, website Ubersuggest itu sebenarnya website yang biasa digunakan sama gua buat ngepoin keyword apa aja yang pencariannya lumayan banyak tiap bulan. Nah, tampilan Ubersuggest tuh seperti ini ya. Jadi ini keyword ya, bukan keyword. Ini website yang udah lama banget ada dan umumnya praktisi SEO tuh tahu Ubersuggest, dan entah tahun berapa ya, pokok baru-baru ini, entah 2020 atau 2019, Ubersuggest tuh diakuisisi sama digital marketer global. Dan dia udah terkenal banget ya, namanya Neil Patel kayak gitu. Nah, tampilannya seperti ini, nanti linknya akan gue tulis di deskripsi video. Jadi yang pertama ini adalah bahan-bahan untuk bisa kepoin website kompetitor dengan Ubersuggest. Yang pertama adalah website kompetitor itu sendiri, dan yang kedua adalah Ubersuggest kayak gitu. Bicara mengenai website kompetitor, jelas kalian harus tahu kompetitor bisnis kalian tuh siapa. Kompetitor di sini artinya mereka di luar sana yang punya bisnis yang produk atau jasanya itu mirip dengan yang kita tawarkan. Karena dari kompetitor sendiri kita bisa dapat banyak insight ya. Apalagi kalau mereka katakanlah udah mulai usaha digital marketing lebih dulu, atau mungkin mereka digital marketingnya tuh udah jor-joran banget lah secara budget kayak gitu. Nah, dari banyak campaign biasanya itu ada yang berhasil atau yang nggak berhasil. Nah, dengan ngepoin website kompetitor kita jadi tahu artikel mana aja yang berhasil, yang trafficnya tuh deras banget, sampai akhirnya nanti topiknya itu bisa kita adopsi ke website kita. Nah, di video ini tuh gue mau nyontohin misalkan bisnis gue itu bergerak di bidang desain website kayak gitu. Nah, yang pertama mesti gue ketahui adalah kompetitornya siapa. Cara paling gampang untuk tahu kompetitor kita siapa adalah dengan googling kata kunci yang berkaitan sama bisnis yang lagi kita kepoin. Misalkan gue desain website. Nah, pertama gue masukin ke Chrome, desain website. Terus kita nunggu website apa aja yang muncul. Nah, nanti akan ada pilihan kayak gini ya. Ini tampilan di awal Google di halaman pertama. Terus kalian perlu perhatikan di sini ada yang tulisannya iklan, 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 iklan. Kemudian ini juga ada snippet pertanyaan ya. Nah, yang perlu kalian kepoin itu bukan yang iklannya. Kenapa? Karena yang iklannya ini bisa jadi dia tuh secara SEO nggak kuat gitu. Makanya mereka push tampilannya itu matching di halaman pertama dengan bayar lewat Google Ads kayak gitu. Nah, yang perlu kita kepoin adalah mereka yang justru muncul di halaman pertama tanpa beriklan. Ini gue gedein dulu ya tampilannya. Kayak misalkan gini, ini kan iklannya berhenti di sini di fitur mediatrix.com, di bawahnya ada Niaga Hoster gitu ya.
Terus kalian ke bawahnya lagi ada Hostinger, Dewa Web, terus ada Blog 1000, Glints, kayak gitu. Nah, website-website ini yang harus kalian kepoin. Halaman-halaman apa aja yang bawa traffic buat mereka. Nah, sekarang gue tahu alamat website kompetitor. Nah, gue sekarang tinggal buka aja di New Tab, kemudian nih Niaga Hoster, terus Hostinger gitu ya. Gue contohin 3 aja misalnya. Terus kalian masukin, yang berikutnya adalah masukin alamat website kompetitor ke Ubersuggest kayak gitu. Ke box pencarian Ubersuggest ya. Terus ganti yang di sini English United States, kalian ganti jadi Indonesia search. Terus kalian tunggu hasilnya. Ini sebenarnya bisa pakai yang gratis ya. Oke, ini gue coba logout dulu, gue sign out dulu ya. Karena gue pengen ngasih tahu ke kalian gimana sih tampilan buat yang gratis di Ubersuggest kayak gitu. Nanti ada plan yang gratisnya, ada juga yang berbayar. Nah, nanti tampilan hasilnya dari Ubersuggest tuh seperti ini ya. Ini benar alamat websitenya Niaga Hoster, kemudian Indonesia. Nah, di sini di kolom S.visit ini artinya estimated monthly visits. Jadi ini kurang lebih si Ubersuggest ini dia mengestimasi atau memperkirakan kira-kira dari artikel atau halaman ini ternyata setiap bulan itu bawa traffic sebesar 114.243. Dan ini tuh trafficnya berarti gede banget ya kalau sampai 100.000 tiap bulan. Dan artikelnya itu ngebahas soal cara daftar Gmail baru dengan langkah mudah. Nah, kalian bisa lihat ini pembahasannya tuh, langkah mudah daftar Gmail baru, akses halaman daftar Gmail, isi nomor telepon kayak gitu. Nah, ini topik-topik ini bisa kalian adopsi ke website kalian, kemudian subtopiknya juga sama. Kalau perlu kalian tambah. Jadi intinya adalah kalian adopsi, kemudian kalian buat jadi konten artikel yang lebih baik kayak gitu ya. Oke, terus juga yang lain misalkan kita coba yang ini. 30 ide bisnis kreatif untuk Anda lakukan di 2021. Itu tadi trafficnya 15.299. Nah, dia tuh pembahasannya lengkap banget ya. Ini dipublish tanggal 10 Desember 2019. Dan ini subtopiknya ada banyak banget ya, 30 ide bisnis kreatif yang dia bahas. Ada cemilan unik, catering sehat, sayuran dan bahan makanan yang siap masak, desain uang mahar. Wah, itu nggak kepikiran tuh. Event organizer, terus desain grafis, blogger bergabung dengan program afiliasi. Nah, ini subtopiknya luar biasa ya. Bahkan kalian tuh kalau memang kalian seorang konsultan di bidang digital marketing atau konsultan bisnis ya, ini sebenarnya masih bisa dipecah lagi jadi masing-masing satu artikel. Dan nanti kan dari artikel-artikel yang matching di halaman pertama, misalkan katakanlah gue sekarang lagi kepoin gitu ya, ide bisnis kreatif. Nah, gue lagi bingung nih, gue punya modal tapi gue bingung gue mau bisnis apa. Kan akhirnya Niaga Hoster nyaranin nih, ada misalkan usaha catering sehat. Oh iya, ternyata bisa juga ya usaha catering sehat. Nah, nanti kan pasti orang-orang yang butuh informasi mengenai ide bisnis, akhirnya dia kan mungkin ya kalau mau mulai digital marketing, dia pasti butuh website kan. Pas dia udah siap buat bikin website, dia keingetan sama Niaga Hoster kayak gitu. Dan dari situ akhirnya jadi peluang adanya klien baru, penjualan baru. Karena biasanya ketika orang visit sebuah website, dia tuh pasti kepoin halaman-halaman yang lain. Nah, ini karena gue lewat PC tampilannya seperti ini ya. Mungkin kalau di HP kalian pasti mulai kepoin tampilan menunya, pilihannya ada apa aja. Nah, terus sekarang kita coba kepoin kompetitor kita yang lain. Ada Dewa Web ya, kita coba masukin ke Ubersuggest. Dan ini adalah hasil dari Ubersuggest mengenai dewaweb.com. Ini yang pertama ada proxy, pengertian cara kerja, manfaat dan jenisnya. Dan ini estimated monthly visitnya itu sampai 340.000. Ini ide yang gede banget ya. Maksudnya ide yang topiknya tuh berpotensial buat menghasilkan visitor yang jumlahnya tuh luar biasa gede banget tuh, 340.000. Berarti kan banyak orang yang nyari topik ini. Gokil. Terus di topik selanjutnya ada cara menghapus
Instagram secara permanen dan sementara. Oke, ternyata banyak orang yang kepoin cara ngapus Instagram secara permanen dan sementara. Ini perkiraan monthly visitnya 140.000. Kita lihat ya artikelnya. Nah, di sini udah muncul ya. Wah, ini tampilan blognya rapi banget. Ini ada apa namanya? Ada cover image-nya atau feature image-nya. Terus di sini ada title-nya. Ini title-nya bisa kalian ambil. Terus dia nggak ada subtopik, nggak ada intro subtopiknya ya, kayak di sini di Niaga Hoster. Nggak masalah. Nah, ini sebenarnya bisa jadi keuntungan sih kalau misalnya kita nanti menampilkan subtopik. Kalau misalnya diklik kan bisa langsung mengarah ke posisi bagian artikelnya ya, dan itu jadi mempercepat buat skip gitu. Dan ini artikelnya lumayan pendek ya, lumayan pendek. Ya mungkin ini 500 sampai 1000 kata, tapi yang masuk ke websitenya dia itu sampai 140.000 kayak gitu. Dan ini potensial banget buat kita adopsi topiknya. Nah, cukup soal desain website, sekarang kita lanjut ke misalkan jasa pendirian PT. Masih sama prosesnya. Yang pertama, kalau kita mau tahu kompetitor kita, yang amazing di halaman pertama, langkah mudahnya adalah dengan mengetikkan kata kunci yang pengen kita kepoin, misalkan pendirian PT. Lalu kita scroll sampai di bawah iklan. Ini yang pertama ada izin.co.id. Waduh. Nah, sekarang gue udah ada di artikelnya izin.co.id. Dia ngebahas syarat pendirian PT dan CV. Ini yang tadi ada di posisi pertama di browser gue. Nah, sekarang kalau kita mau ngepoin lebih lanjut artikel apa aja yang bawa traffic ke izin.co.id, kita tinggal kopas aja domain utamanya, yang belakangnya nggak usah, lalu kita masukin ke Ubersuggest. Lalu klik search. Pastikan language and country-nya itu Indonesian Indonesia. Nah, di sini kemudian kelihatan hasilnya ya. Ini ada estimated monthly visit-nya itu yang paling tinggi 12.900. Terus di sini dia ngebahas itu definisi dan panduan lengkap tentang haki. Nah, kalau bisnis gue ini bergerak di perizinan hukum seperti pendirian PT, kemudian pendaftaran merek, terus di sini ada tentang haki juga ya. Ini sebenarnya bisa jadi satu garapan juga nih. Kalau kita belum apa namanya, kita hanya bergerak di pendaftaran PT aja, tapi di tentang hak kekayaan intelektualnya kita belum garap secara bisnis kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi potensi gitu, potensi buat kita garap. Nggak masalah kalau kita belum punya layanannya, tapi untuk konten kita buat aja dulu. Kalau misalnya udah ada trafficnya, kemudian nanti leads yang masuk banyak untuk layanan tersebut, nanti kita kan bisa buka pas udah ada leads-nya atau marketnya di website kita. Terus di sini juga apa itu somasi. Jadi masih banyak orang yang belum mengerti somasi. Terus di sini dia dapat izin.co.id ya, dapat 10.200 traffic dalam sebulan. Ini masih estimasi. Jadi intinya adalah kalian cari aja website kompetitor yang ada di halaman pertama, kemudian kalian ambil nama domainnya, terus kalian masukkan ke Ubersuggest. Nah, karena gue pakai yang free version of Ubersuggest, jadi cuma bisa cari 3 keyword dan atau kita cuma bisa ngepoin 3 website lah maksimal. Dan di Ubersuggest sendiri ada pilihan 7-day free trial buat ngerasain gimana sih pakai tool Ubersuggest. Dan menurut gue secara harga ini sebenarnya cukup terjangkau ya buat company atau mungkin untuk bisnis yang mau melangkah lebih jauh lah ya di digital marketing kayak gitu. Ini kita lihat monthly-nya aja 12 US dollar per month. Ini mungkin sekitar 100 berapa ya? 180-an lah ya. 180.000 sebulan kita bisa dapat 7-day trial. Nanti kalian tinggal daftar aja, bisa pakai akun Gmail kalian, kemudian kalian submit kartu kredit kalian. Tapi pada 7-day trial itu mungkin ditariknya hanya $1 aja ya buat verifikasi kartu kredit. Dan nanti kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa cancel subscription-nya kayak gitu. Kemudian bisnisnya 20 US dollar, kalau enterprise-nya itu 40 US dollar. Ini bayaran monthly. Kalau lifetime-nya hanya dikali 10-nya aja ya. Misalkan nih dari 12 jadi 120 US dollar, kemudian dari 20 ke 200, 40 ke 400 kayak gitu. Dan gue pribadi berlangganan Ubersuggest itu yang lifetime tapi yang individual kayak gitu. Dan ini cukup membantu pekerjaan gue sebagai SEO spesialis.
dan gue bisa pakai unlimited dengan nyaman tanpa khawatir kuota atau limit pencarian ya di Uber Suggest, dan juga tanpa khawatir harus berlangganan di bulan berikutnya kayak gitu. Jadi ini kalau kalian mau serius di website atau mungkin mau ngepoin website kompetitor, ini tuh bakal kepake banget. Dan 120 US dollar lifetime itu worth it banget sih. Oke guys, jadi itu aja untuk pembahasan nyari ide konten dari website kompetitor. Memang pada akhirnya kalau kita misalkan sebagai pengguna atau mungkin pembeli, kita pasti nyari informasi itu kan yang pertama lewat Google atau lewat YouTube. Nah kalau misalnya lewat Google itu, cara yang paling enak adalah kita ngepoin lewat Uber Suggest, karena kita jadi tahu halaman atau artikel mana aja yang bawa traffic. Dan kalau misalnya kita tahu satu halaman itu bawa traffic yang gede, katakan tadi ada yang sampai 300.000, berarti banyak orang yang nyari. Nah kalau misalkan banyak orang yang nyari terus datang ke website kita, berarti kan itu ada potensi buat kita jualan di sana. Kita bisa misalnya nyisipin nomor kontak WA kita, kalau misalnya mau nyari informasi tertentu bisa langsung konsul lewat WA atau mungkin diarahkan ke halaman yang lain. Jadi intinya adalah dengan kita bikin banyak konten, kita bisa ngejaring pembeli potensial. Dan sebenarnya caranya cukup mudah, yaitu yang pertama adalah kita mesti tahu dulu website kompetitornya, kemudian kedua masukin domain kompetitor ke pencarian Uber Suggest, terus masuk ke menu top pages by traffic. Nah kalian kalau misalnya nggak mau bayar pakai Uber Suggest nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya kalian berlangganan itu akan cukup membantu. Gua menyarankan berdasarkan apa yang gua alami sebagai SEO spesialis. Dan dari konten-konten yang tadi itu kalian bisa kembangkan ya. Bisa misalnya jadi konten Instagram, konten YouTube, konten TikTok kayak gitu. Dan jadi dari satu ide itu bisa kalian kembangkan ke banyak platform. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian punya pengalaman yang lain atau kalian punya pertanyaan, jangan lupa buat komentar di bawah video ini. Dan juga jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Oke, gue Danur. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video Danur Rosda berikutnya. Bye-bye.